Dan saudara, para peneliti di dunia terus berpacu dengan waktu untuk menemukan penyebab infeksi hepatitis akut misterius pada anak. Sejak dilaporkan Inggris pada April lalu, sudah lebih dari 450 anak di seluruh dunia terinfeksi hepatitis akut secara sporadis dan belasan diantaranya meninggal dunia. Tidak hanya lewat saluran pencernaan, penyakit ini juga diduga bisa menular lewat saluran pernafasan. Sekolah tatap muka kapasitas penuh kembali dibuka. Sebelum mereka tiba di sekolah, jangan lupa ingatkan anak Anda untuk tetap disiplin menggunakan masker dan sering cuci tangan di sekolah ya. Pasalnya, bukan cuma COVID-19 yang bisa mengancam kesehatan mereka, tetapi juga hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya. Sejak dilaporkan di Inggris pada April lalu, per 16 Mei sudah lebih dari 450 anak di bawah usia 16 tahun di lebih dari 20 negara di dunia diduga terinfeksi penyakit ini secara sporadis. Belasan di antaranya bahkan meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga sudah menyatakan penyakit ini sebagai kejadian luar biasa. Hal yang lebih mengkhawatirkan, penyakit hepatitis akut pada anak ini juga diduga bisa menular lewat udara dan saluran pernapasan seperti COVID-19. Ya, karena ini juga ada sekitar 25% ini diduga seperti yang dilaporkan di pemerintah Inggris, itu juga penyebarannya melalui saluran pernapasan. Maka memakai masker itu merupakan kewajiban bagi kita semua, kemudian juga menjaga jarak dan sekaligus juga menghindari kerumunan. Meski udara dan saluran pernapasan bukanlah jalan penular utama hepatitis dilihat dari kasusnya yang begitu sporadis dan laju penularan yang lamban, para peneliti belum bisa mengesampingkan faktor tersebut. Juga penyebaran kasusnya tidak seperti corona yang sangat cepat bertambahnya, tetapi tentu unsur kewaspadaan perlu ditingkatkan, dinaikkan agar tidak terkena dari keadaan seperti ini. Jadi dari data ini kita melihat bahwa meskipun memang umumnya gejala saluran cerna, tetapi ada juga yang gejalanya saluran nafas. Jadi inilah menyebabkan kita perlu hati-hati untuk kemungkinan penularan melalui saluran nafas. Karena potensi penularan hepatitis akut lewat udara tetap ada dan dugaan keterkaitan dengan efek infeksi COVID-19 tak bisa dikesampingkan, maka upaya pencegahan dengan tetap disiplin protokol kesehatan penting dilakukan. Tak boleh anggap enteng meski kini kurva kasus harian COVID-19 sudah menurun. Kita harus berprinsip mencegah terinfeksi COVID-19 lebih baik daripada terinfeksi COVID-19. Nah, karena mohon maaf beberapa waktu belakangan ketika situasi membaik dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia secara umum, itu banyak orang yang mengatakan ya sudah biarkan terpapar, apalagi dengan gelombang Omikron, pasca Omikron ini banyak yang berpendapat biarkan terinfeksi Omikron supaya, nah itu yang salah ya, salah besar karena apapun penyakit dalam kaitan seperti ini kita nggak bisa duga apa dampak jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjang. Orang tua juga harus waspada dan tanggap dengan gejala hepatitis akut misterius pada anak. Pasalnya penyakit ini bisa memburuk dalam waktu yang cepat. Segera bawa ke dokter jika anak mengalami gejala awal seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare yang bisa disertai demam ringan. Jika semakin parah, air kencing akan berwarna pekat seperti teh dan tinja berwarna putih pucat. Jangan tunggu gejala berat muncul seperti mata dan kulit menguning, kejang, hingga kesadaran menurun untuk membawa anak ke dokter. Tim Liputan, Kompas TV.